Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Uncle Wira. Uncle kali ini akan membahas materi TWK HOTS untuk bahasa Indonesia ya. Uh, Bahasa Indonesia ini baru-baru ini dikeluarkan oleh Permenpan RB ditentukan sebagai satu topik di dalam TWK. Mungkin Permenpan Menpan lupa ya memasukkan materi ini di Permenpan nomor 27 tahun 2021 kemarin. Nah, tetapi kita sudah sepakat bahwa bahasa Indonesia masuk di dalam tes. Nah, di sini tujuannya dituliskan bahwa tujuannya mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ya, sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, teman-teman harus memahami apa saja sih yang mesti kita pelajari di dalam topik bahasa Indonesia. Umumnya kan misalnya seperti penentuan ide pokok itu kan umum-umum ya. Nanti kita akan urai apa saja yang teman-teman harus persiapkan di dalam tes bahasa Indonesia ini. Namun sebelumnya teman-teman bisa subscribe channel ini, like, share, and comment, serta nyalakan lonceng pemberitahuannya agar teman-teman senantiasa memperoleh informasi seputar CPNS dari Uncle Wira. Teman-teman juga bisa mengikuti bimbingan belajar Uncle Wira dengan cara DM di Instagram Uncle Wira. Teman-teman akan dibimbing berdasarkan kis-kis Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 per pasal, per ayat, per poin. Belajar tentang konsep, kan dengan belajar tentang konsep, teman-teman akan memahami, bisa mengerjakan bentuk soal apapun. 2 atau 3 hari sebelum tes juga teman-teman akan dibina dalam hal pengusahaan pengetahuan, evaluasi pengusahaan pengetahuannya, evaluasi mental dan psikisnya atau psikisnya. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi strategi yang akan kita gunakan di dalam tes CPNS nanti. Nah, teman-teman bisa bergabung di bimbingan belajar Uncle dengan cara DM di Instagram ya. Oke, kita lihat saja. Ini Uncle sajikan beberapa topik yang menjadi pokok utama di dalam tes bahasa Indonesia. Yang pertama ada tema, teman-teman harus mempelajari bagaimana cara menentukan tema, menentukan judul, menentukan ide pokok, menentukan kalimat utama dan gagasan pendukung. Nah, kalau tema biasa rumpun yang paling luas dari sebuah narasi itu adalah tema. Apa yang kemudian dibicarakan, biasanya dia terdiri cuma dari satu kalimat ya. Misalnya tema itu, kemudian ada judul, kemudian ada ide pokok tadi, ide pokok, oke. Kemudian ada kalimat utama, kemudian ada gagasan pendukung ya, oke, gagasan pendukung. Ini poin pertama, ini kita bicara dulu tentang paragraf ya. Kalau tema biasanya cakupannya lebih luas daripada yang di bawahnya ini ya. Biasa ciri-cirinya terdiri dari satu kalimat. Terdiri dari satu kalimat, maksimal 2 ya. Tapi umumnya terdiri dari satu kalimat. Begitu ya. Kalau judul sendiri mengurai sedikit tentang tema yang dibicarakan, dia mungkin sudah lengkap dengan keterangannya, tetapi dia masih juga kalimatnya biasa menunjukkan isi paragraf secara umum ya. Jadi misalnya kalau idenya tentang membaca, judulnya biasa dia pentingnya membaca seperti itu. Berarti dia mengurai sedikit tentang isi paragraf tersebut atau narasi tersebut ya. Pertama tadi kalau tema ciri-cirinya umumnya terdiri dari satu kalimat. Misalnya temanya membaca, judulnya boleh jadi pentingnya membaca ya. Apa saya sebutkan istilahnya mewakili narasi. Istilahnya mewakili narasi atau kalimatnya mewakili narasi ya. Narasi atau cerita ya. Atau wacana, saya sebutkan wacana ya, wacana lebih tepatnya wacana. Nah, kalau ide pokok, biasanya ide pokok itu umumnya kan kalau di penjelasan itu disebutkan biasanya ada di kalimat awal, kalimat terakhir. Tetapi ada ciri-ciri cara menentukan ide pokok. Cara menentukan ide pokok yang bagus adalah langsung dulu perhatikan kalimat terakhir. Perhatikan kalimat terakhir. Kalau ada ciri-cirinya kata dengan demikian, kesimpulannya oleh karena itu. Jadi
jadi berpotensi besar kemungkinan bahwa ide pokoknya ada di bagian itu ya. Kalau tidak ada kalimat itu di kalimat terakhir, maka pastikan bahwa ide pokoknya ada di kalimat pertama. Jadi langsung saja dulu lihat kalimat terakhir. Kalau di awal kalimat terakhir ada kata jadi, sehingga oleh karena itu dengan demikian kesimpulannya atau kalimat-kalimat yang semacam itu, maka besar kemungkinan ide pokok itu ada di kalimat terakhir itu tadi. Nah, ide pokok itu tidak mengambil seluruh kalimat ya. Ide pokok itu pikiran-pikiran yang dibicarakan di dalam ya, pikiran-pikiran yang dibicarakan dalam wacana ya, dalam paragraf, tersatu paragraf itu kan, dalam paragraf. Dalam paragraf. Oke. Paragraf. Nah, kalau kalimat utama, seluruh kalimat itu yang dituliskan ya, seluruh kalimat, seluruhnya. Jadi kalau nanti ada soal yang menentukan kalimat utama, maka teman-teman harus pilih yang utuh ya kalimatnya, seluruh kalimat, dari ide pokok itu, dari ide pokok yang dijadikan sebagai dasar pengambilan ide pokok ya. Misalnya di kalimat terakhir kah atau kalimat awal tadi. Yang penting dia itu bedanya ide pokok dengan kalimat utama. Yang jelas ide pokok ini letaknya ada di kalimat utama. Kalimat utama ini utuh kita ambil kalimatnya. Kalau gagasan pendukung adalah gagasan yang mendukung misalnya ide pokok. Gagasan yang mendukung ide pokok. Biasanya ada di kalimat kedua sampai kedua pertama sampai kedua terakhir ya. Artinya tidak boleh kalimat terakhir. Boleh jadi kalau kalimat utamanya ada di kalimat utamanya ada di kalimat pertama atau ide pokoknya ada di kalimat pertama, maka kalimat kedua sampai terakhir di paragraf itu maka gagasan pendukung atau kalimat pendukung ya. Tapi kalau kalimat ide pokoknya ada di kalimat terakhir, maka kalimat pertama sampai kedua terakhir itu adalah kalimat pendukungnya, gagasan pendukung, yakni yang menjelaskan ide pokok itu. Misalnya kalau soalnya mengatakan bahwa Menteri Pendidikan Nasional membagi-bagi buku ke daerah. Itu ide pokok, anggaplah ide pokoknya itu ya. Kemudian bagaimana gagasan penjelasnya? Itu tadi kalimat utamanya misalnya. Bagaimana kalimat pendukungnya atau gagasan penjelas yang menjelaskan ide pokok tadi? Mungkin kalimat berikutnya mengatakan bahwa 30% buku IPS dibagikan ke seluruh daerah, 40% buku IPA dibagikan ke seluruh daerah, dan 30% lagi buku bahasa Indonesia dibagikan ke seluruh daerah. Artinya intinya adalah ide pokoknya adalah pemerintah membagi-bagi buku tentang berapa persen itu menjelaskan tadi berapa persen yang dibagikan untuk IPS, IPA dan bahasa Indonesia. Itu yang dimaksud dengan gagasan penjelas ya. Oke, jelas untuk poin 1 ini. Kita masuk ke poin 2, perbaikan kalimat atau penyempurnaan kalimat. Nah, kalau teman-teman berhadapan dengan soal semacam ini, maka teman-teman yang perhatikan adalah satu, tanda baca. Yang kedua, penggunaan huruf kapital. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan kata baku. Jadi dalam kalimat itu biasanya ada kata yang tidak baku. Kata baku. Oke. Jadi biasanya ini juga masuk dalam sebuah narasi wacana ya. Kemudian di wacana itu biasanya dituliskan nomor-nomornya. Nomor yang nanti tidak sempurna, biasa kita disuruh tunjukkan nomor berapa kalimat di atas yang perlu diperbaiki. Ataukah berdasarkan wacana di atas, perbaikan kalimat yang tepat adalah yang teman-teman harus lakukan adalah penggunaan tanda baca. Tanda baca itu kan ada titik, ada koma, ya koma, kemudian ada tanda tanya misalnya, ada tanda seru, ada tanda petik. Biasanya yang paling sering muncul itu adalah tanda titik dan koma ya, ini dan ini. Kapan kita menggunakan titik, kapan kita menggunakan koma misalnya ya. Nanti di video berikutnya akan sajikan bentuk-bentuk soalnya. Kalau ini kan tanda tanya dan tanda seru itu jelas ya. Tanda petik juga kapan kita gunakan. Nah,
Kalau penggunaan huruf kapital, biasanya nanti ada titik, setelah titik dia gunakan huruf kecil. Dan kapan huruf kapital itu sendiri untuk penggunaan nama kabupaten, untuk penggunaan sapaan untuk bapak misalnya, atau ibu, ataukah nama orang ya, ataukah nama-nama objek tertentu. Jadi perhatikan pada 3 spek ini saja, tanda baca, penggunaan huruf kapital, kemudian penggunaan kata baku. Modal utama teman-teman untuk menggunakan kata baku adalah teman-teman harus menguasai banyak istilah-istilah yang baku di dalam bahasa Indonesia. Karena memang harus disadari bahwa istilah-istilah yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita itu kadang tidak baku ya. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam otoritas penggunaan bahasa Indonesia ya. Jadi ada 3 aspek yang perlu teman-teman pahami untuk diperbaikan kalimat itu atau penyempurnaan kalimat. Tanda baca, huruf kapital, dan kata baku. Oke. Yang ketiga yang harus teman-teman pelajari adalah penentuan jenis paragraf. Penentuan jenis paragraf. Jadi paragraf itu ada banyak jenisnya ya. Ada disebut paragraf naratif. Kemudian ada paragraf deskriptif. Kemudian ada paragraf argumentatif, kemudian ada paragraf opini, kemudian ada paragraf eksposisi, dan beberapa jenis paragraf lainnya lagi ya. Teman-teman bisa pelajari. Misalnya jenis paragraf naratif kalau dia menceritakan sesuatu sebuah alur, kalau deskriptif ada penggambaran di dalamnya, kalau argumentatif ada penjelasan di dalamnya, kalau opini ada pendapat di dalamnya, kalau eksposisi ada semacam kita menunjukkan kualitas sesuatu, mengekspos ya istilahnya, dia menggambarkan dengan tujuan agar objek itu diketahui. Misalnya kita menceritakan satu objek, tetapi tujuannya adalah objek itu supaya objek itu diketahui dan dipahami. Jadi teman-teman harus menentukan jenis paragraf ini. Nah, nanti disiapkan satu paragraf, kemudian kita menentukan jenis paragraf di atas merupakan paragraf apa? Apakah naratif, deskriptif, argumentatif, opini, atau eksposisi. Teman-teman harus persiapkan materi itu ya. Nanti Uncle akan sajikan juga soal-soalnya di video lainnya ya. Penulisan gelar. Penulisan gelar teman-teman juga harus paham ya. Penulisan gelar di sini bagaimana kita menuliskan gelar yang misalnya hanya terdiri 2 huruf besar, ataukah ada huruf kecilnya misalnya SPD. Tetapi teman-teman harus paham bahwa nanti istilah-istilah yang naik, soal yang tidak mungkin biasa gelarnya yang sederhana yang sering kita munculkan, tapi gelar-gelar yang asing buat kita ya. Jadi teman-teman bisa mempelajari beberapa gelar-gelar akademik, ataukah boleh juga bukan gelar akademik, gelar yang lain yang asing buat kita ya, yang baru. Makanya nanti bisa lihat di daftar-daftar gelar akademik dan gelar-gelar lainnya ya. Nah, teman-teman juga harus pelajari itu penulisan gelar. Selanjutnya ada penentuan nilai moral. Ini juga sering ya, penentuan nilai moral atau nilai sosial dalam sebuah paragraf. Jadi kita disiapkan paragraf. Jadi di paragraf itu kemudian berdasarkan paragraf di atas, nilai moral yang dapat dipetik adalah biasanya caranya saya untuk menentukan nilai moral atau nilai sosial, saya perhatikan kalimat-kalimat kata sifat yang ada di dalam paragraf itu, karena kalau paragrafnya panjang kita kehabisan waktu untuk membacanya semua. Maka biasanya perhatikan saja kata sifat yang dibicarakan di dalam soal itu. Misalnya ada kata marah, ada kata menolong, ada kata. Jadi saya hanya perhatikan bagian itu saja. Kemudian saya pilih jawaban yang bersusun dengan kata sifat yang ada di dalam paragraf itu ya. Jadi begitu cara itu 5 poin yang teman-teman mesti pelajari di dalam soal bahasa Indonesia ya. Jadi teman-teman yakin pasti bisa menjawab untuk soal bahasa Indonesia ini. Nah, yang jelas kita telaten dalam belajar, tekun untuk mempelajari setiap poin-poin yang ada di setiap subtopik yang dibicarakan di dalam kisi-kisi Permenpan RB ya. Nah, teman-teman tidak ada yang bisa menghalangi teman-teman untuk menjadi CPNS
tahun ini untuk menjadi seorang asisten kecuali 3 perkara. Yang pertama rasa malas dari belajar, yang kedua adalah lalai terhadap doa, yang ketiga adalah sombong terhadap takdir. Oleh karena itu senantiasa belajar, senantiasa berdoa, dan serahkan hasilnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kesuksesan itu teman-teman ketemunya antara kesiapan dan kesempatan. Kalau kesempatan itu datang, Anda belum siap, maka Anda tidak akan ketemu dengan kesuksesan. Yang kedua, ketika Anda siap, kesempatannya belum datang, maka Anda juga belum akan ketemu dengan kesuksesan. Sekarang, kesempatan itu datang melalui pengadaan tes CPNS 2021. Sekarang persiapkan diri teman-teman dengan cara belajar. Angkalwira akan selalu setia menyajikan materi-materi terkait masalah pengadaan tes CPNS 2021. Sekian dari Uncle Wira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.